Si mesum bertelinga hewan ini berjalan ke dapur dan merentangkan tangannya. Seret, pisau dapur itu ditempelkan di leherku. Ibu tiriku memasang wajah ramah, menerima kebencian yang mendalam. Energi plus 103, plus 107. Aku yang baru saja membangkitkan sistem kebencian terkejut. Aku selalu berpikir ibu tiriku yang sangat menyayangiku. Sebegitu bencinya padaku, meskipun ayahku membunuh suaminya, meskipun ras iblis kami pernah menyerang kerajaan telinga hewan mereka, dan dia hanya membesarkan aku, anak yatim piatu iblis, selama 11 tahun. Baiklah, dia tidak membunuhku, itu sudah membuatnya menjadi panutan moral. Aku segera meminta maaf. Gomen nasai, sumimasen. Lalu aku berbalik dan lari kembali ke kamarku sambil gemetar ketakutan. Aku benar-benar merasa dia ingin membunuhku tadi. Dan setelah aku pergi, dia, seorang prajurit tingkat 4, tidak lagi berpura-pura. Dia menebas talenan dengan sekali tebas. Aku melihat panel sistem kebencian dan merasa sangat senang. Total energi 1315. Cepat, tingkatkan kekuatan fisik. Samsak, tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Energi tidak mencukupi. Dibutuhkan 1000 poin energi untuk naik ke level 23. Dari mana aku bisa mendapatkan energi sebanyak itu? Pergi dan buat ibu tiriku marah lagi? Lupakan saja, aku mungkin akan mati. Lebih baik membuat putrinya marah saja. Saat ini, putrinya sedang melepas kaus kakinya. Aku langsung membuka pintu dan masuk. Berbicara tentang kehidupan itu bermanfaat. Kakak ingin berbicara denganmu tentang kehidupan. Dasar mesum, sebenarnya, dadamu rata, tidak ada yang perlu diributkan. Apa yang kau punya, aku juga punya. Otot dadaku mungkin lebih besar darimu. Mati kau, kakak mesum. Dia memukulku dengan tinjunya. Dia menyerangku dengan seluruh kekuatannya. Memukulku bertubi-tubi. Menerima energi kemarahan plus 3, plus 2, plus 1. Astaga, bagaimana bisa hanya guntur tanpa hujan? Sifatmu sangat berbeda dengan ibumu. Aku memuntahkan darah sambil bercanda. Pukulanmu terlalu lemah. Apa kau belum makan? Tadi, aku sengaja mengupingmu ganti baju di depan pintu sebelum masuk. Menerima energi kemarahan plus 4, plus 3, plus 2. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru karena berdada rata. Masih ada beberapa dekade lagi sebelum kau mati. Masih ada kesempatan. Pergi. Dia menendangku. Aku memuntahkan darah dan terlempar keluar. Kau, menerima energi kemarahan plus 50. Bagus. Kali ini tidak terlalu rugi. Tiba-tiba pintu terbuka, dan suara yang membuatku takut terdengar. Qin Yu, apa yang kau lakukan di kamar putriku selarut ini? Energi kebencian meningkat 114. Aku takut sekali. Aku cepat-cepat kembali ke kamar. Jam 3 pagi, sebuah pisau tajam menusukku. Klak hahaha, tuan muda, tubuhku telah terlatih, berkat energi kebencian dari ibu tiriku. Level pendekaranku mencapai 1.1. Keesokan harinya, saat aku tiba di sekolah, aku tiba-tiba menerima ratusan energi dari permusuhan dan ketidakpedulian. Kemarin, aku baru saja membangkitkan sistem kebencian. Aku melihat sekeliling ke teman-teman sekelasku, dan langsung merasa gembira. Banyak sekali orang yang membenciku. Ini luar biasa. Lalu aku memberi isyarat internasional kepada semua teman sekelasku. Lihat ke sini. Aku menyatakan kalian semua idiot. Menerima energi kebencian plus 11 plus 15. Energi meningkat deras. Mantap. Di rumah bergantung pada orang tua. Di luar bergantung pada teman. Pepatah lama memang benar. Setelah memaki, aku pergi dengan bangga. Senang sekali. Seorang wanita berekor memanggilku dari belakang. Qin Yu, akhirnya kau datang ke sekolah. Ku dengar kau kurang sehat. Ternyata itu wali kelasku. Sang dewi yang baik hati. Ku tidak. Tit, menerima energi permusuhan. Plus 55. Apakah guru yang selalu kusayangi hanya berpura-pura baik padaku? Tidak. Ternyata itu hanya kecemburuan dari para pria jelek. Kalau begitu, aku akan memberi mereka sedikit pelajaran. Sambil berkata begitu, kepalaku terasa pusing. Dan aku pingsan di pelukan guruku. Guru terkejut. Ayo, ku bawa kau ke UKS. Dalam pingsanku, aku mengigau. Aku suka UKS. Sembuh. Kenapa? Kenapa? Guru kebingungan. Tiba-tiba aku sadar dan mengangkat kepalaku. Karena aku sakit rindu. Sistem langsung berbunyi. Plus 55. Hehe, panen besar. Terima kasih atas hadiahnya. Teman-teman sekelasku marah besar. Itu bukan sakit rindu, tapi sakit ingin mati. Akhirnya, mereka menunggu sampai pulang sekolah. Aku yang tidak tahu apa-apa masih menunggu adikku pulang. Tiba-tiba, 7 atau 8 teman sekelas yang marah bergegas keluar dengan tongkat kayu. Habisi dia, bunuh iblis ini. Tongkat kayu setebal 100 meter melayang ke arahku. Pasangkan karung goni padanya, dipukuli ramai-ramai. Tapi aku nggak dendam sama sekali. Malah aku pijat muka mereka pakai lututku dengan lembut. Adikku lihat kejadian ini, langsung teriak. Selain aku, nggak ada yang boleh ngebully dia. Sayangnya, pas dia lari ke arahku, dia malah kena pukul sama aku yang lagi nutup mata.
Mukanya langsung cium lantai. Aku pukul kiri kanan. Nggak lama, teman-temanku pada rebahan di lantai karena saking nyamannya. Baru deh aku lihat adikku yang lagi susah payah bangun. Aduh, jangan-jangan yang mukul tadi aku? Ibu angkatku yang pengen bunuh aku nggak boleh tahu. Aku langsung lari ke dia. Yuri, kamu kenapa? Siapa sih brengsek yang mukulin kamu kayak gini? Aku balas dendam buat kamu. Adikku cuma keluar busa dari mulutnya. Nggak mau ngomong. Dimusuhi. Energi plus 5. Udah begini, dendam langsung plus 5. Adikku beneran sayang banget sama aku. Aku ngehela napas, terus gendong dia pulang. Ibu angkatku tanya kenapa adikku bisa luka-luka. Adikku nutupin aku, bilangnya dia ditabrak babi laut pas lagi nolongin hiu nyebrang jalan. Punya adik kayak gini, apalagi yang kurang, nanti kalau ada yang ngebully adikku, aku habisin dia. Nggak ngangka besok sorenya dia malah dipukulin sampai pingsan. Paginya, pas berangkat sekolah, adikku pakai baju zirah. Aku sampai bingung, mau ngebom sekolah apa, goblok. Kayaknya cuma kamu yang belum tahu deh. Tahu apa? Udahlah, nanti malam kamu bakal tahu kalau aku udah gabung Ksatria Kuda Liar. Apa sih maksudnya? Sampai di sekolah, baru aku ngerti. Sekolah kosong melompong, cuma ada satu spanduk, 3 SMA wilayah utara. Aduh, cuma gara-gara aku tiap hari dorong guru ke tembok terus. Ngatain teman sekelas goblok, mereka nggak ngajak aku main, aku buru-buru ke tempat pertandingan. Sekarang udah sampai final seleksi kelas kita. Adikku lawan Bai Xiaoyi si kalem. Adikku ayunkan pedangnya. Awas, Bai Xiaoyi nangkis setelah terpental 10 meter. Dia langsung aktifkan zirah sihirnya. Sayang, dia masih kalah sama jurus Ksatria Kuda Liar adikku. Dan jatuh tersungkur sambil nangis. Kamu kalah, Bai Xiaoyi. Adikku nusuk pedangnya ke tanah. Guru mau umumkan adikku sebagai pemenang. Tapi, si curang Bai Xiaoyi nyerang tiba-tiba. Duar, adikku terpental. Aku menang. Hehe, aku baru saja sampai di arena. Detik sebelumnya masih mendengar teman-teman berteriak Yuri hebat. Detik berikutnya melihat adikku terlempar ke udara. Aku segera berlari ke sana. Adikku langsung terluka parah dan pingsan. Dan si brengsek tak tahu malu di atas panggung itu masih berani-beraninya mengejek. Tidak kuat ya, bukankah kau putri wali kota mah? Hanya segini, aku sangat marah. Tak bisa dimaafkan. Aku harus membuatnya membayar. Setelah pertandingan berakhir, guru cantik itu datang ke rumah untuk menyampaikan rasa senangnya. Meskipun aku ingin membatalkan kualifikasi Bai Xiaoyi, pihak sekolah tidak mengizinkannya. Aku benar-benar minta maaf. Bibi Yuna menghisap rokoknya. Ekspresinya tak terbaca. Nama mulia, Ksatria Kuda Liar. Sudah lenyap 10 tahun yang lalu. Soal putriku, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Guru cantik itu tahu ini adalah kesalahan pihak sekolah. 10 tahun lalu. Jika bukan karena kalian, tidak akan ada kehidupan damai sekarang. Sekarang hanya Yuri yang masih ingat. Sayangnya, dia akhirnya kalah. Terima kasih, Guru Zhao memberitahuku secara khusus. Kemudian guru cantik itu bersiap untuk pulang. Aku antar. Bu, aku bergegas ke pintu. Bu guru, aku antar. Kami segera sampai di pintu. Aku bertanya pada perwakilan kelas. Hanya Bai Xiaoyi yang bisa? Menurut aturan, memang begitu. Kecuali ada yang mengalahkannya. Kenapa kau menanyakan ini? Aku teringat adikku yang dibully. Perlu meningkatkan hubungan dengan Xiaoyi. Guru itu tampak bingung. Tidak apa-apa. Keesokan harinya, Xiaoyi tertawa terbahak-bahak tanpa peduli perkataan teman-temannya. Dia menghayal sambil meneteskan air liur. Asteris bam. Asteris. Aku membanting pintu. Apakah pewaris perusahaan pecundang ada di sini? Xiaoyi terkejut dan langsung marah. Siapa yang kau sebut pecundang? Siapa yang menyetujuinya? Dialah pecundangnya. Kau mau, aku hanya ingin memberikan tantangan. Xiaoyi mengejek, kau sampah kecil. Aku menamparnya, kau sungguh sopan, sampai membungkuk. Sungguh anjing yang baik. Guru cantik itu mengejar. Dia mengejekku miskin dan dibenci. Dibenci, bahkan tidak mampu membeli baju perang. Aku tidak peduli, kau bocah. Tidak perlu. Xiong mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat kau menantangku, kau sudah menjadi mayat hidup. Bersiaplah untuk mati. Aku hanya berdiri dengan tenang di depannya. Satu pukulan menghancurkan senjatanya. Xiong ingin segera mundur, tapi sudah terlambat. Aku memukulnya sekali, dan Xiong memuntahkan darah, terlempar mundur. Teman-teman sekelas tiba-tiba menyadari betapa kuatnya aku. Tapi guru tahu ini belum berakhir. Aku mengepalkan kedua tinjuku, meluncurkan serangkaian pukulan bertubi-tubi, membuat Xiao Bai sekarat. Sang guru sampai tergagap. Hentikan, hentikan, Qin Yu. Jika kau terus memukul, dia akan mati. Yuna dan Yuri juga akan diadili di pengadilan militer. Lalu ia meletakkan tangannya di bahuku. Secara naluriah, aku berbalik dan meraih pergelangan tangan guru itu. Hampir saja memukulnya. Aku menoleh ke Xiao Bai yang babak belur. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas pengertianmu, Qin Yu. Guru cantik itu segera menyuruh orang membawa Xiong ke ruang kesehatan, kantor kepala sekolah. Guru cantik itu berkata, lagi pula, Bai Xiaoyi yang melanggar aturan dan menyerang lebih dulu.
Kepala sekolah Lu menghela nafas. Tapi tidak seharusnya sampai mematahkan seluruh tulangnya. Kepala sekolah yang sedang merokok. Kalian semua munafik. Qin Yu tidak salah. Meskipun begitu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Masih banyak opini publik di luar sana. Guru cantik itu segera mengangkat tangannya. Aku sarankan agar Qin Yu mewakili sekolah untuk bertarung. Melihat bekas merah di tangan guru cantik itu. Siapa yang bisa melukai seorang prajurit puncak level 4 sepertimu? Guru cantik itu teringat Qin Yu yang memegang pergelangan tangannya sebelumnya. Bahkan jika aku tidak bertahan, prajurit biasa tidak akan bisa menembus pertahananku. Mendengar ini, ketiga kepala sekolah tampak berpikir. Segera biarkan dia ikut liga. Kami yang akan menangani masalah pemukulannya. Guru cantik itu melambaikan tangannya. Aku sudah menyuruh Qin Yu pergi. Sisanya, serahkan saja pada kalian, para kepala sekolah. Ketiganya langsung murung. 2 jam kemudian, orang tua kedua pihak bertemu. Hari ini saya memanggil kalian semua ke sini. Mari kita bicara terus terang. Melihat Xiao Zi yang seperti mumi, Yuri berusaha keras untuk menahan tawa. Beberapa saat kemudian, ia tidak tahan lagi. Inikah hasil pukulan Qin Yu? Lao Bai dari kamar dagang Bai berkata, Ketua, tapi serahkan Qin Yu. Ku masih membutuhkannya. Yuri tidak tahan mendengarnya. Saat hendak membungkam si tua bangka, ia dihentikan oleh Bibi Yuna. Apakah Ketua Bai mengancam keluarga ksatria? Ucapan ini mengejutkan ketiga kepala sekolah. Patua Bai segera menjelaskan. Qin Yu hanyalah iblis. Tuduhan sebesar ini membuat Patua Bai kesulitan. Para ksatria terkenal sangat protektif, terutama ksatria angin puyuh. Karena ketua tidak keberatan, kami permisi dulu. Patua Bai segera menjelaskan. Qin Yu adalah iblis. Cepat atau lambat dia akan mengamuk dan membunuhmu. Bibi Yuna berhenti. Aku bertaruh dengan seseorang. Apakah dia akan mengamuk atau tidak? Jadi, kau bertaruh dia tidak akan mengamuk. Kan, Bibi Yuna tersenyum kecil. Aku hanya menunggu dia mengamuk, dan kemudian menyelesaikan semuanya. Di dalam bas, Qin Yu bersin panjang. Dia berpikir, siapa lagi yang memikirkanku? Perjalanan panjang ini membosankan. Aku mengalihkan pandanganku ke gadis di sebelahku. Gadis itu berkeringat dingin dan tergagap mengatakan aku iblis. Ada juga gadis yang cukup pintar. Hehe, aku akan menggodanya. Aku adalah iblis yang menyamar sebagai Minotaur. Untuk membunuh kalian, para jenius muda. Hidup Legiun Iblis. Wakakaka, gadis itu ketakutan dan menangis. Legiun Iblis, cepat berhenti. Ada iblis di sini. Kemudian Bas oleng ke kiri dan ke kanan dalam gerakan lambat. Aku dengan santai mengumpulkan energi kebencian plus 999. Rasanya luar biasa, mendekati tujuan. Aku terkejut. Banyak sekali orang, tak terlihat ujungnya. Kalau begitu, aku akan memanen energi kebencian. Tiba-tiba aku menerima energi kebencian yang sangat kuat. Plus 1441. Melihat nilai energi yang familiar ini, pasti dari Bibi itu dan Yuri. Mungkin karena Patua Bai dipukuli, mereka datang untuk menunjukkan niat baik padaku. Aku dengan sopan membalas dengan ludah. Cih, Qin Yu, kau bajingan. Melihat adikku masih bisa marah, berarti tubuhnya sudah jauh lebih baik. Para hadirin, Liga Sekolah Tinggi resmi dimulai. Sekarang, mari kita sambut 24 ketua ksatria yang telah hadir. Seluruh stadion bergemuruh, melihat penampilan para ketua yang gagah berani. Demi kejayaan, demi keadilan, kita bersatu. Sorak-sorai semakin meriah. Aku merasa sangat bosan. Selanjutnya, mari kita sambut para peserta. Wow, aku masih bisa memanen di sini. Pembawa acara menjelaskan setiap peserta memiliki waktu 5 detik untuk memperkenalkan diri. Melihat cara mereka memperkenalkan diri di depan orang ramai, sikap sempurna seorang prajurit, satu hormat, dan beberapa pidato yang keren. Sebentar lagi giliranku. Hehe, aku ini orangnya beda. Aku sangat percaya diri. Hentikan kebocoran. Sialan, para gadis di tribun penonton segera menutupi wajah mereka. Berpura-pura tidak mengenalku. Kepala sekolah dan guru juga mengatakan aku mungkin terlalu stres. Namun, pembawa acara langsung mengumumkan peraturan kompetisi dengan lantang. Para kontestan akan pergi ke Pulau Bintang untuk mengikuti kompetisi eliminasi selama 7 hari. Kalian hanya boleh membawa makanan untuk 3 hari. Sisanya, pikirkan sendiri caranya. Di pulau itu ada iblis dari gerbang iblis. Juga ada mesin pembunuh dari gerbang teknologi. Mereka semua memiliki bola energi khusus yang sesuai. Pada akhirnya, 100 orang dengan peringkat energi teratas akan dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi di arena. Kalian masing-masing juga akan mendapatkan bola teknologi. Bola teknologi akan memantau kondisi tubuh kalian secara real time. Jika kondisi tubuh memburuk sampai tingkat tertentu, kalian akan diteleportasi keluar. Beruang besar berjalan ke belakang pembawa acara. Biar aku yang mengantar kalian ke pulau. Energinya melonjak. Beruang besar menggunakan teknik bela diri luar. Lipatan waktu. Kami pun menghilang dari tempat itu. Dalam sekejap, kami tiba di pesawat menuju pulau. Pikiranku berkecamuk. Teknik bela diri luar ini keren sekali. Tiba-tiba aku mendengar seseorang di pesawat menyebutkan iblis.
Aku segera menoleh. Di mana iblisnya? Ternyata aku sendiri. Oh, tidak apa-apa kalau begitu. Tapi mereka semua sepertinya ingin membunuhku. Sepertinya ada masalah. Ibu tiri yang cantik dan adik tiri yang imut datang untuk memberinya semangat. Pria itu malah memberi isyarat ramah pada adiknya. Ternyata dia telah membangkitkan sistem pengundang maut terkuat. Selama dia mengumpulkan emosi negatif orang-orang di sekitarnya, dia bisa menjadi lebih kuat. Dan Qin Yu juga terus mencari masalah. Kompetisi makan ayam belum dimulai. Dia sudah memakai parasut. Lalu dengan satu pukulan, dia meledakkan pesawat transportasi. Membuat banyak kontestan yang tidak memiliki parasut langsung tereliminasi. Para penonton marah. Apa yang dia lakukan? Adiknya, Guang Li, malah berbinar-binar. Layak disebut kakakku, benar-benar berani dan cerdik. Dan dalam kompetisi selanjutnya, Qin Yu juga sepenuhnya menunjukkan semangat mencari masalahnya. Mencuri anak beruang dari induknya. Memakan telur dadar di depan elang. Melihat anak anjing di pinggir jalan. Dia bahkan ingin melompat dan menungganginya sejauh 5 km. Siapa sangka anak anjing itu tiba-tiba menjerit. Qin Yu melihat lebih dekat. Astaga, ternyata dia gadis bertelinga hewan. Seiring dengan jeritan gadis itu, 3 dari 5 saudara perempuan keluarga anjing melompat keluar dari semak-semak di samping. Ada apa? Apakah ada mangsa yang tertangkap? Lalu mereka melihat adik perempuan kelima mereka, menangis terseduh-seduh sambil ditindih pria brengsek dalam posisi yang tidak senonoh. Hiks, kakak, tolong, ada orang mesum. Amarah ketiga saudara perempuan itu langsung memuncak. Qin Yu buru-buru melambaikan tangannya. Ini semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Adegan berganti. Gadis kecil yang telinganya ditarik oleh Suyu masih menangis terseduh-seduh. Suasana hati ketiga kakak perempuannya tampak jauh lebih baik. Mereka baru saja menghajar Qin Yu. Tapi pria ini malah menggunakan buaya peliharaannya sebagai tameng. Buayanya mati, tapi dia tidak terluka parah. Dia bahkan balik menuduh. Kalian telah membunuh sahabatku. Bagaimana kalian akan bertanggung jawab? Kakak kedua buru-buru melindungi ketiga adiknya. Dasar mesum, mau apa kau? Aku hanya ingin bertanya. Siapa di antara kalian yang bisa memasak? Sahabatku di surga, pasti tidak ingin aku kelaparan. Mendengar itu, permusuhan keempat saudara perempuan itu langsung lenyap. Kau ingin makan masakan kami? Detik berikutnya, Qin Yu melihat adik bungsu mereka, mulai memotong daging dengan cepat. Yang lain menaburkan bumbu, mengumpulkan kayu bakar. Semuanya terlihat sangat profesional. Kakak kedua bahkan mengenakan pakaian koki, dan menumis bumbu dengan api besar. Qin Yu mengira dia akan bisa makan enak, sampai dia melihat tatapan buaya yang mati penasaran, dan bubur aneh berwarna hijau menyala. Keringat dingin mengucur di dahi Qin Yu. Dendam buaya ini lebih besar daripada. Inikah yang disebut prosesnya benar? Tapi hasilnya salah total. Rasanya dendam buaya ini lebih besar daripada saat ia dipukuli sampai mati. Hei, kenapa kau tidak makan? Keempat saudara perempuan itu mengepung Qin Yu, dan mencoba memaksanya memakan masakan gelap gulita di panci dengan tatapan mereka. Apa ini benar-benar bisa dimakan? Bagaimana kalau kalian mencicipinya dulu untukku? Gadis-gadis itu langsung panik, dan berteriak, tidak, lebih baik kau yang makan. Kami tidak lapar, terlambat untuk bilang tidak lapar sekarang. Cepat makan, dan saat itu juga, sebuah pedang merah menyala terbang dari samping, dan menjatuhkan masakan gelap gulita di panci. Kakak tertua keluarga Inu, dengan gagah berani, memegang pedang lain dan menyerang Qin Yu. Lepaskan adikku. Qin Yu tidak hanya menolak melepaskannya, tapi dia malah menangkap adik bungsu yang lemah lembut itu untuk dijadikan tameng. Kakak, jangan bunuh aku. Gadis itu buru-buru mengubah arah pedangnya. Mata pedang itu melewati ujung ekor adik bungsunya. Dia menoleh, dan melihat Qin Yu masih tertawa tanpa malu. Kemarahannya langsung memuncak. Dasar iblis brengsek, lepaskan aku. Tinju kecil si kembar gembul itu cuma imut. Nggak ada daya rusaknya sama sekali. Qin Yu dengan mudah melemparkannya, lalu kembali memprovokasi kelima bersaudari itu. Ngomong-ngomong, telinga kalian panjang banget. Keluarga kalian jangan-jangan keturunan sosis, ya? Si sulung akhirnya tak tahan lagi. Kedua pedangnya disatukan, lalu menebasnya dengan keras. Kemudian berteriak pada keempat adiknya di belakang. Formasi. Qin Yu tercengang. Apa mereka mau keroyok aku? Curang banget, aku juga nggak mau kalah dong. Dia mencabut ranting willow di belakangnya, lalu mengayunkannya seperti tongkat. Ayo, saling serang saja. Meskipun Xiao si sulung adalah petarung level 3. Rasakan ini. Tapi dia tetap kalah di hadapan kekuatan Qin Yu yang luar biasa. Melihat Qin Yu mencabut ranting willow dengan satu tangan, semua penonton heboh. Kekuatan benih iblis pedang ini benar-benar gila. Nggak masuk akal. Kami menuntut panitia mendiskualifikasinya. Berbeda dengan kemarahan penonton, ibu tiri dan adik tiri Qin Yu justru merasa bangga. Bibi Yuna mulai berpikir, dengan kekuatan seperti itu, Qin Yu malah diam saja. Saat dipukuli putrinya, dicaci maki pun tak melawan. Apa dia sebenarnya iblis yang berhati nurani? Tentu saja tidak. Qin Yu jahat dan licik. Setelah mengalahkan Kuan Xiao, meskipun mereka berdamai untuk sementara,
Tapi soal makanan hijau itu, dia harus menuntut penjelasan. Adikku cuma berniat baik, mau masak buatmu. Lagi pula kau kan iblis, pencernaanmu kuat, makan ini, nggak masalah, mungkin baunya busuk, tapi rasanya enak, seperti tahu busuk. Qin Yu langsung marah, kalau begitu, kau makan dulu. Xiao Xiao si sulung tahu betul kemampuan adiknya. Dia ingin mengalihkan pembicaraan, dan mencari makanan bersama Qin Yu, tapi malah dipaksa makan. Untungnya, mereka akhirnya tersadar. Kuan Keke si kembar, yang penciumannya paling tajam, menemukan sekelompok orang sedang barbeque. Sate mereka direbut, tapi mereka tidak panik, malah menyuruh Keke si kembar turun. Di sini banyak makanan, mereka adalah staf. Namun, belum selesai bicara, mereka dihajar oleh Xiao Xiao dan Qin Yu. Setelah makan sampai kenyang, mereka baru sadar kalau orang-orang itu adalah staf logistik. Sambil mengunyah paha ayam, keduanya menoleh. Menyerang staf pertandingan, ini gawat, melihat ada kontestan lain datang. Xiao Xiao segera mengemas makanan. Dia ingin membawa semua makanan ini. Tapi Qin Yu malah menyeringai licik. Dia punya ide, tidak perlu melarikan diri, bisa juga mengambil kesempatan untuk meraup untung besar. Setelah itu, Qin Yu mulai menyamar sebagai staf. Dia memperkenalkan kepada para peserta yang datang, bahwa ada 4 paket ABCD di sini. Kalian suka yang mana? Para peserta yang sudah kelaparan selama 3 hari 3 malam langsung berteriak serempak, kami ingin paket BBQ dengan bir, boleh kan? Tukar dengan 4 bola energi. Kan, bahan gratis itu dijual Qin Yu untuk poin. Beberapa orang bingung, bukankah ini harusnya gratis? Tentu saja tidak, kalau gratis, kenapa dibagi menjadi 4 level ABCD? Hanya air mineral dan batang energi di level pertama yang gratis. Mahal sekali, kalau begitu, lupakan saja. Melihat Qin Yu membujuk orang di depan, kelima saudari sangat penasaran, apakah dia akan berhasil, namun Qin Yu sangat yakin. Ketika beberapa peserta mencoba mengambil bahan gratis, dia langsung menghela napas penuh penyesalan. Tidak kusangka ada yang langsung mengetahui tes bahan ini. Sungguh disayangkan. Perkataannya langsung menarik perhatian mereka. Qin Yu mengenakan seragam staf, jadi dia pasti tidak berbohong. Mereka semua berkata, kami bersedia membeli dengan poin. Tolong beritahu kami. Qin Yu menutupi kepalanya dan berkata pura-pura. Baiklah, aku akan memberitahu kalian. Peserta yang membeli paket dapat memperoleh hadiah tersembunyi setelah pertandingan. Poin yang dikonsumsi akan dikembalikan 2 kali lipat. Semakin banyak yang dibeli, semakin banyak bonusnya. Kakak, semakin banyak yang dibeli, semakin banyak bonusnya. Semakin banyak yang dibeli, semakin banyak bonusnya. Kelima saudari menonton dari samping sambil makan camilan, menikmati pertunjukan Qin Yu. Mendengar ini, para peserta langsung bersemangat. Apa yang kau katakan benar? Qin Yu tidak menjawab langsung. Dia hanya menunjuk ke arah peserta lain yang sedang mendekat. Orang biasa tidak akan kuberitahu. Jadi, kalian tahu, kan? Tahu. Terima kasih, bos, sudah memberi kami informasi. Dia adalah gadis badak dengan kekuatan luar biasa. Satu pukulan darinya bisa menghancurkan gunung. Tapi Qin Yu bahkan tidak terluka sedikit pun setelah menerima pukulannya. Dia bahkan bisa dengan mudah menangkis pukulan gadis badak, lalu membalasnya dengan serangan balik. Ternyata Qin Yu menyamar sebagai staf, menggunakan makanan untuk mendapatkan banyak poin. Namun, karena terlalu licik, seorang staf yang diikat seperti mumi dibawa ke depan para peserta untuk mengungkap identitas Qin Yu. Setelah ketahuan, Qin Yu terpaksa melarikan diri bersama 5 saudari. Namun di tengah jalan, mereka dicegat oleh 3 saudari gadis binatang. Da Xiao Xiao langsung mengenali susunan tim lawan. Wanita ular mengandalkan kelincahan yang sulit dihadapi. Si badak memiliki kekuatan luar biasa, cocok untuk menghadapi pertarungan langsung. Namun yang paling berbahaya adalah gadis berjubah di belakang. Musuh yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Saat sedang waspada, wanita ular maju mendekat. Adik kecil, kakak paling suka tipe besar seperti kamu. Bagaimana kalau kita bermain di sana? Dia bahkan menjilat tombak panjangnya dengan lidah bercabang seperti ular. Tindakan ini membuat wajah Qin Yu memerah. Apa yang kamu bicarakan? Aku masih kecil. Pernyataan berani ini membuat kelima saudari tertawa terbahak-bahak. Wanita ular tertawa kecil mendengar itu. Namun kemudian, dia mengangkat tombak panjangnya dan menyerang Qin Yu. Melihat serangan mendekat, Qin Yu berhenti berpura-pura. Dia dengan mudah menangkis serangan itu. Sambil menunjukkan senyuman iblis. Mari kita buat target kecil dulu. Misalnya, membuatmu menangis. Dengan satu tarikan, dia menarik wanita ular mendekat. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang mematikan bagi wanita. Bibi, kenapa kamu sudah begitu tua? Wanita ular langsung marah besar. Dia mengayunkan ekornya dan melemparkan Qin Yu. Dia berpikir tubuh ular yang fleksibel dan licin dapat mengalahkan pukulan Qin Yu. Namun menghadapi musuh yang sulit, Qin Yu malah mencabut pohon besar setinggi belasan meter, lalu melemparkannya. Bodoh, kamu tidak tahu aku ini ular? Serangan besar-besaran seperti itu tidak akan berhasil. Wanita ular memanfaatkan celah itu.
Wanita ular menusukkan tombaknya ke arah kaki Qin Yu. Namun, terdengar suara retakan. Ujung tombak hancur seketika. Bagaimana ini mungkin? Wanita ular terpana. Kenapa bisa sekeras ini? Dalam sekejap, Qin Yu menahan lehernya. Tidak mungkin. Bukankah itu kelemahan pria? Bagi iblis seperti aku, itu justru kelebihan. Qin Yu kembali tersenyum seperti iblis. Ketika semua orang melihat wanita ular lagi, dia sudah berdarah di sudut bibirnya. Dan dalam keadaan linglung, dilemparkan kembali oleh Qin Yu. Melihat itu, gadis berjubah langsung berhenti meremehkan. Dengan serius, dia berkata, "Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Namaku Qin Yu." Namun belum selesai berbicara, Qin Yu menyadari lawannya sudah mendekat. "Namaku Tang Lian, bersiaplah untuk mati." Namun dia tidak panik sedikit pun. Tubuhnya yang seperti baja takkan takut pada gadis seperti itu. Namun yang mengejutkan, Tang Lian melompat keluar dari pelukannya. Dua sayap hijau transparan muncul di belakangnya. Dengan sayap itu, dia melayang di udara. Dalam sekejap, tubuh Tang Lian muncul di belakang Qin Yu. Dan bilah tajam berada di lehernya. Itu saja kekuatanmu. Dalam sekejap, Tang Lian kembali muncul di kejauhan. Serangan tadi membuat Qin Yu sadar bahwa kelebihan Tang Lian adalah kecepatan. Namun kelemahannya adalah terlalu percaya diri. Jika dia menyerang tadi, Qin Yu pasti mati. Qin Yu memutuskan untuk menggunakan trik terbaik. Sambil menahan serangan dengan tubuhnya, dia terus memprovokasi dengan kata-kata, "Gadis kecil, tenaga kamu lemah sekali. Menyerang seperti tidak ada tenaga. Pantas disebut petarung, sudah menggaruk selama ini. Aku beri bintang 5. Tang Lian tidak menjawab. Sebaliknya, dia bergerak lebih cepat dan meninggalkan luka di tubuh Qin Yu. Para penonton di bawah sangat cemas. Apa yang dilakukan si brengsek ini? Tang Lian adalah anggota ras belalang hijau yang dilatih sebagai pembunuh sejak kecil. Strategi provokasi Qin Yu ternyata tidak berhasil. Namun Qin Yu juga menyadari hal itu. Dengan kecepatan seperti itu, stamina Tang Lian akan cepat habis. Qin Yu hanya perlu menunggu satu peluang untuk menyerang balik dan mengajarinya pelajaran. Saat Tang Lian terlempar, Qin Yu menangkap pergelangan kakinya. Tanpa ragu, dia memukulnya habis-habisan, lalu mengakhirinya dengan serangan siku mematikan. Ketika hampir membunuhnya, gadis badak sia menabrak Qin Yu. "Berani menyentuh saudariku, pria jahat, kamu akan membayar mahal." Dengan kekuatan luar biasa, dia mengira akhirnya bertemu lawan seimbang. Dengan tinju penuh kekuatan, dia menyerang Qin Yu. Namun Qin Yu berdiri di tempat. Dia memilih menghadapi pukulan itu dengan wajahnya yang tebal. Setelah dipukul, dia malah tersenyum sombong. "Itu saja kekuatanmu, gadis kecil. Apa kamu serius?" Sia tidak percaya. Dia lalu mengerahkan semua kekuatannya, menghantam kepala Qin Yu. Namun perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Serangan Sia sama sekali tidak melukai Qin Yu. Sementara itu, Qin Yu dengan mudah menangkis pukulannya. Dia berhasil membuat gadis tangguh itu menangis sambil memegang dadanya seperti gadis kecil. Ketika Qin Yu masih memikirkan hal itu, sebuah tombak panjang meluncur dari samping. 3 saudari gadis binatang melarikan diri. Sementara 5 saudari mendekati Qin Yu. Mereka mengelilinginya, menyatakan bahwa mereka akan mengikuti perintahnya di pertandingan selanjutnya. "Baiklah, saudari-saudari, mari kita menuju pusat peta." Di sana, sekelompok besar peserta sedang menyerang babi besar tingkat 2. Namun Qin Yu meminta 5 saudari untuk tidak terburu-buru. Dengan banyak orang membuat kekacauan di wilayah serangga, dia yakin bahwa yang besar akan segera datang. Dan benar saja, Ratu Serangga tingkat 5 muncul. Tubuhnya besar dan sangat kuat, bahkan menghadapi serangan puluhan orang. Dia tidak goyah sedikit pun. Qin Yu tidak terburu-buru. Seperti biasa, yang pintar bertindak terakhir. Yang dia lakukan sekarang adalah mencari kelemahan Ratu Serangga. Namun saat dia sibuk bertarung dengan peserta lain,